6 perbedaan Alkitab Kristen dengan Alkitab Bapak Gereja. Ya, saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, mereka yang menyatakan diri sebagai apologeter, saya mulai dari Batuk Nonong Sidik BNS. Apakah dia Kristen? Tidak. Apakah BNS Batuk Nonong Sidik penyembah Yesus Kristus? Tidak. Dia penyembah Bapa Tritunggal, Bapa Iblis. Paul Yong, ya, yang penista agama itu, apakah dia Kristen? Tidak. Dia adalah penyembah Bapa Iblis. Sob Katul Janda Mentul-Mentul, apakah dia Kristen? Bukan. Dia penyembah Bapa Iblis. Kumis Lele Bom Kar, ya, Wak Labu, Deki Gragas, ya, Buas Budek Asli, ya, Pithecanthropus erectus, ya, Empret Sorry, Mampet, ya, Mampet MJM. Apakah dia Kristen penyembah Yesus? Bukan. Dia penyembah Bapa Tritunggal. Mereka selalu membela kitab karangan Bapak Gereja. Perhatikan Efesus 4 ayat 11. Yesus memilih siapa? Nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Pernah nggak Yesus memilih Bapak Gereja? Tidak ada. Penulis Alkitab Kristen adalah nabi dan rasul. Perjanjian Lama ditulis 26 nabi, Perjanjian Baru ditulis 8 rasul. Tidak pernah ada Bapak Gereja nulis kitab. Orang-orang seperti BNS Batuk Nonong Sidik, ya loh, Sob Katul Janda Mentul-Mentul, ya, Kumis Lele Bom Kar, itu semua membela Bapa Tritunggal, Bapa Iblis itu. Dia bukan orang Kristen. Orang Kristen itu harus penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Allah. Memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan kitab karangan Bapak Gereja dan Alkitab, kitab suci, ya, yang ditulis oleh para nabi dan para rasul? Apa bedanya? Setidaknya ada 6. Yang pertama, Elohim. Alkitab tidak mengenal kata Elohim. Elohim itu berdasar dari tradisi Yahudi. Elohim itu artinya gerombolan para Allah. Siapa bisa bantah? Alkitab mengenal El atau Elah, tidak mengenal Elohim. Jadi, ya, orang-orang seperti Batuk Nonong Sidik, BNS, Mampet, ya, MJM, ya, Buas Budek Asli, ya, Pithecanthropus erectus, yang para penyembah Bapa itu, Bapa Tritunggal itu. Mestinya kemana, Pak? Ke laut aja. Sana jadi pendetanya ikan duyung sana, ya. Mereka selalu ngomong Elohim, Elohim, Elohim. Elohim itu gerombolan para Allah. Siapa bisa bantah? Elohim tidak dikenal di Alkitab Kristen. Jadi perbedaan pertama adalah Elohim. Yang masih nyebut-nyebut Elohim dijamin itu adalah penyembah gerombolan para Allah. Bisa Tritunggal, bisa segitiga. Siapapun dia, ngaku-ngaku apologeter kaleng rombeng. Yang masih sebut-sebut Elohim artinya gerombolan para Allah. Siapa bisa bantah? Nggak ada bisa bantah. Yang benar El atau Elah. Kedua, Adone. Ya, mereka selalu sebut-sebut Adone, berbagai alasan, ya. Itu kena pranknya Yahudi itu, ya. Adone tidak dikenal di Alkitab Kristen. Tidak dikenal Adone. Yang benar apa? YHWH. Kita sudah sepakat United Bible Society menyebutnya YHWH itu Yahweh. Kan nggak ada konsonan, Pak. Siapa tahu Yahweh atau Yuhu, ya. Sudahlah, kita ikut UBS. Yang LAI juga menulis YHWH, Tuhan Huruf Besar semua, adalah
salinan nama Allah Israel, ya tepatnya nama sebutan Allah Israel yaitu Yahweh. Kalau orang Kristen menyebutnya Yahweh, YHWH itu. Ya, Anda menyebutnya Adonai. Sehingga semua YHWH Anda ganti dengan Adonai. Orang-orang seperti Gento Paul Yong itu, kok Paul Yong Gento, Pak? Yaitu istilah Solo Tigo itu. Gento Paul Yong itu ya. Apa dia Kristen? Tidak. Dia penyembah Bapa Tritunggal tuh. Sop katul ya. Jadi apologeter cuman mengandalkan janda mentul-mentul. Apakah dia Kristen? Tidak. Batuk nonong sitik BNS ya toh. Jadi apologeter cuman mengandalkan batuk nonong. Apa dia Kristen? Tidak, dia penyembah Bapa. Clear? Dia bukan orang Kristen. Kemudian yang ketiga adalah tadi sudah ya, Elohim, Adonai, kemudian Hasim. Nah, Hasim ini pengganti kata Allah huruf besar semua. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 ya, itu ada Allah huruf besar semua ya. Itu artinya Allah yang Maha Kuasa, dijelaskan di Keluaran 6 ayat 3 ya. Aku memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, yang Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itu Allah huruf besar semua. Oleh Bapak Gereja diganti dengan Hasim ya. Hasim itu tidak Maha Kuasa ya. Kalau Allah huruf besar semua itu Maha Kuasa, dia Yesus tentu saja. Tapi kalau Hasim itu tidak Maha Kuasa. Jadi itu tiga ya, sudah tiga ya. Keempat, Yehovah. Yehovah ini adalah oleh Saduki. Saduki menyebut Allah itu Yehovah. Di translate Amerika ya, Tuhan huruf besar semua selalu disebut Yehovah. Kalau Anda membaca American Standard ya, Alkitab ya, American Standard, itu Tuhan huruf besar semua atau Yahweh itu selalu diterjemahkan Yehovah. Tapi nanti di Perjanjian Baru, Tuhan yang T huruf besar UHAN diterjemahkan Lord. Diterjemahkan Lord ya. Waktu itu khusus Alkitab Amerika itu ya. Kalau KJV, BBE, New English Translation itu tetap dia Lord ya, huruf besar, huruf kapital semua. Jadi Yehovah. Yehovah ini khas dari Saduki ya. Kalau Adonai ya, Adonai Elohim itu khas dari Farisi. Farisi itu disebut ular beludak, Saduki disebut jemaah iblis ya. Jadi apologeter kaleng rombeng itu mulai dari Paul Yong ya, Paul Yong semua janda mentul-mentul terus semua sampai budek asli buas itu. Semua adalah membela Membela Farisi. Dia orang Farisi sebenarnya ya. Dia sangat setuju dengan doktrin Farisi. Tunggu Pak, ini Bapak gereja ini nemuin kitab itu di mana? Ya sudah jelas gitu kok, di tempat sampah yang namanya Sinaiticus, Codex Sinaiticus di kaki Gunung Sinai. Itu tempat pembuangan tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan mainstream kitab suci yang ditulis oleh para rasul Perjanjian Baru. Ya, mereka namanya juga usaha ya. Lalu ditemukan oleh antara tahun 320-an ya, satu era dengan Konsili 325 lah. Satu era itu ya. Seperti itu. Tadi sudah sampai Yehovah. Kemudian yang kelima adalah Kurios. Ini Perjanjian Baru ya. Orang-orang dari Bapak Gereja selalu mengatakan Tuhan itu Kurios. Kurios itu tuan-tuan. Kuri itu tuan, Kurios itu tuan-tuan. Yohanes 13 ayat 13 oleh para penyembah Bapa Tritunggal itu diterjemahkan sebagai, kan Yesus berkata, aku guru dan Tuhan ya, aku guru dan Tuan, kata dia, bukan Tuhan ya. Sehingga
bukan Tuhan tapi Tuan, memakai kata kurios. Yang benar apa, Pak? Yang benar arkontas. Arkontas bukan kurios. Ya, atau kuri bukan, ya. Jadi itu nomor 5, semua yang selalu menyebut kurios itu pasti pembela kitab Bapak Gereja. Kitab yang ditemukan di tempat sampah yang namanya Codex Sinaiticus maupun Codex Vaticanicus maupun LXX maupun XX1. Nah, ini kegemarannya Paul Young ini, XXX maupun naskah Yerusalem maupun apa itu namanya, strong number, itu digabung semua. Itu ajaran Yahudi palsu, ya, tambah ajaran Bapak Gereja digabung-gabung gitu, ya, sehingga kurios, ya. Nah, yang keenam adalah hologos. Alkitab tidak mengenal hologos, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, itu bahasa Yunaninya leksi atau leksius boleh. Ya, leksi bukan hologos, bukan. Hologos itu pikiran. Ya, pikiran. Logos itu pikiran. Tapi kalau leksi itu the word, ya. Bahasa Inggrisnya word, ya. Itu pahami sebagai arkontas. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Anak SD langsung paham. Iya. Tapi orang-orang seperti Batuk Nonong Sidik BNS, mampet ya mampet MYM, buas budek asli, gentone Paul Young, janda mentul-mentul, Sob Katul. Mereka tidak tahu hal yang sederhana. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya leksis, pada mulanya arkontas bersama-sama dengan theos. Langsung clear, pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah, clear. Tapi karena dia itu adalah pembela Bapak Gereja, pada mulanya pikiran, pikiran, namanya juga gentone Paul Young, pada mulanya pikiran bersama-sama Gusti Allah. Pikiran itu adalah Allah. Diketawain kamu. Makanya apologeter kaleng rombeng kok berdasar janda mentul-mentul. Ya nggak bisa. Mentul-mentul doang kok dijadikan dasar apologeter. Gento doang kok dijadikan dasar apologeter. Batuk Nonong doang, ya. Itu very clear itu Yohanes 1 ayat 1, ya. Jadi itu 6 perbedaan kitabnya Bapak Gereja dengan Alkitab, sumbernya dari Yesus. Bapak Gereja itu ya sumbernya dari tulisan-tulisan mereka, ya, ya, Tertullianus lah, apalah, Barsilius lah, pokoknya yang ada kayak gitu, ya. Makanya disebut Codex Sinaiticus. Itu tempat pembuangan sampah untuk tulisan-tulisan yang tidak valid, ya, banyak di situ, gitu. Ya, sekitar kaki Gunung Sinai, ya. Gunung Sinai dengan The Dead Sea Scroll yang di Laut Mati itu jaraknya 550 km. Kalau Alkitab yang asli, yang tulisannya para rasul, itu disimpannya karena sedang masa kegelapan, ya, munculnya Konsili 325, disimpannya di Laut Mati, gua-gua Laut Mati yang 11 gua itu atas izin Yesus. Kan Yesus memelihara firman-Nya. Ya, langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Lalu Bapak Gereja menemukan di Sinaiticus itu, tempat pembuangan sampah itu, sekitar tahun berapa? 320 sampai 350-an lah. Itu satu era dengan munculnya Konsili 325. Nah, sedangkan yang di Laut Mati itu ditemukan nanti abad 20, 1947 sampai 1956. Ini tulisannya para rasul, ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta oleh para penyembah Bapa Tritunggal, Bapa Iblis, ya, oleh para pembela tulisan dari Bapak Gereja. Septuaginta itu katanya ditulis oleh 70 rabi atau 70 Bapak Gereja.
Ya, Septuaginta itu artinya tahun 70 Masehi. Rasul-rasul masih hidup sehingga yang awalnya tulisan bahasa Aramaik ini diganti menjadi bahasa Yunani, go internasional. Jadi Alkitab Kristen go internasional pada tahun 70 Masehi disebut Septuaginta, bukan ditulis oleh 70 bapak gereja. Ya, atau 70 rabi. Alkitab tidak mengenal rabi. Yahudi itu tidak disebut rabi, ya, disebut pengajar. Cari di Alkitab, tidak pernah ada rabi. Yesus berkata, tidak ada rabi selain satu rabimu. Aku, pemimpinmu, Mesias. Ini rabi, R-nya udah besar. Ya, di Alkitab yang kalian banggakan sebagai rabi itu, di Alkitab cuman disebut pengajar, guru G huruf kecil, pengajar, ya, clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi para pembela kitab Bapak Gereja, makanya saya selalu katakan bakar, buang itu, ya. Kembali kepada Alkitab yang kitab suci yang ditulis oleh Rasul, ya, dan dari Yesus. Makanya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci disimpan di surga. Itu benar. Kitab suci harus disimpan di surga oleh Yesus sendiri. Sebab Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tapi firmanku tidak akan berlalu. Jadi orang-orang seperti Bathuk Nonong Sidik BNS, ya, janda mentul-mentul sop katul, ya, seperti gentone Paul Yong, kamu tidak layak menjadi apologeter, termasuk kumis lele, termasuk mampet, ya, mampet, empret, sorry, buas, budek asli. Kamu nggak pantas jadi apologeter. Syarat apologeter itu apa? 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Kalian semua, apologeter kaleng rumping, kalian semua menguduskan Bapa Iblis Tritunggalmu. Kuduskan Kristus. Kristus itu Yesus yang sudah Allah. Syarat menjadi apologeter itu harus kuduskan Kristus dalam hatimu. Yang kalian kuduskan Bapa Iblis Tritunggalmu. Kamu nggak layak jadi apologeter, makanya kamu ke apologeter kaleng rombeng. Yang kalian bela apa? Naskah-naskah Bapak Gereja yang diambil dari tempat sampah kaki Gunung Sinai. Alkitab itu tulisan dari para rasul. Yang Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ya para nabi. Sumbernya dari mana? Dari Yesus langsung. Makanya Alkitab PL dan PP yang asli Ibrani dan Yunani disimpan di surga. Wahyu 11 ayat 19. Dimasukkan sama dengan kedua loh batu, segumer mana dan tongkat Harun. Pas, saya sudah membuat simulasi. Karena ukuran tabut perjanjian itu 125 panjangnya senti, lebarnya 75, tingginya 75. Sedikit lebih besar dari meja setengah biro. Itu volumenya besar, cukup untuk 69 kitab PL, 66 kitab PL dan PB plus segumer mana plus dua loh batu plus tongkat Harun. Pas. Sekarang disimpan di surga. Wahyu 11 ayat 19. Nanti diturunkan pada saat bait Allah sudah didirikan, bait Allah ketiga, Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Lalu diajarkan kembali. Ya, yang kalian bela-bela itu cuman Alkitab Bapak Gereja. Kristen tidak mengenal Alkitab Bapak Gereja. Ya, back to the scripture, kembali kepada Alkitab yang benar. Memakai apa, Pak? Bahasa Inggris. Ya. Alkitab yang asli harus disimpan di surga. Itu baru kitab suci. Karena Alkitab itu kitab suci, maka harus disimpan oleh pemilik atau sumbernya. Siapa? Yesus. Yesus disimpan di surga oleh Yesus. Clear? Nah, yang kalian bela itu, yaitu cuman kitab Bapak Gereja. Segera buang, bakar. Kembali ke Alkitab yang murni dan konsekuen. Tulisannya siapa? Perjanjian Lama tulisan para nabi, Perjanjian Baru tulisan para rasul. Kalau Perjanjian Lama itu dipalsukan oleh Tanak dan Talmud, kalau Perjanjian Baru dipalsukan oleh Bapak Gereja. Ya, Tanak dan Talmud itu versi palsunya Perjanjian Lama. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik Perjanjian Lama jiplak dari Tanak, nggak ada. Tanak jiplak Perjanjian Lama.
Ya, kitab Bapak Gereja njiplak dari Perjanjian Baru, tapi njiplaknya salah ya toh. Kurang pinter ya. Copy paste edit kurang pinter, sehingga di situ ya seperti itulah. Ya. Clear? Ya. Saya selalu mengatakan bahwa di luar sana banyak apologeter kaleng rombeng. Ya. Ya. Tidak berani mengkuduskan Kristus dalam hatimu. Sebelum Anda jadi apologeter, pertama Anda harus lakukan kuduskan Kristus, jangan kuduskan Bapa. Kristus itu siapa? Yesus. Ya, kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai apa? Sebagai the only one Lord and God, Alpha Omega, our Savior itu. Harus itu. Naskah Bapak Gereja itu palsu. Ya, segera buang, bakar. Kembali ke apa? Alkitab yang benar. Pakai apa, Pak? Pakai bahasa Inggris saja. Kita ngikutin United Bible Society yang disebar ke 247 bahasa negara dunia. Ayo, kamu cari di Kutub Utara, Islandia misalnya. Alkitabnya, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Islandia yang mengacu kepada United Bible Society. Ada ayat huruf merah, ada ayat huruf hitam. Atau kamu cari di Kutub Selatan itu apa? Namanya Antartika ya. Di Antartika ya. Kalau ada orang di sana ya, cari Alkitab di sana di Antartika. Ya, ada huruf merah, ada huruf hitam, terbitan United Bible Society memakai bahasa Lembaga Alkitab Antartika kalau ada. Kalian ketemu di Inggris pakai King James Version yang ada huruf merah, huruf hitam. Ya. Di Spanyol cari Lembaga Alkitab Spanyol, dia akan menerbitkan Alkitab standar di samping Alkitab untuk yang lain. Very clear ya Bapak Ibu Saudara, karena memang inilah ya yang di medsos setiap hari. Ya, para apologeter kaleng rombeng yang mengandalkan apologet cuman karena gento ya, contohnya Paul Yong, karena janda mentul-mentul, contohnya Sop Katul, hanya karena punya kumis lele ya, Bom Kar, atau hanya karena budek asli, atau karena mampet MBN, atau karena batuk nonongnya Siti. Jadi apologeter kok cuman mengandalkan batuk nonong loh. Kuduskan Kristus dalam hatimu nggak berani, Pak. Kalau kuduskan Kristus nggak berani. Kalau kuduskan Bapa berani. Ya, ada 6 perbedaan utama antara Alkitab Kristen dengan kitab Bapak Gereja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.